Jurusan yang menyenangkan dan aplikatif bakal banyak belajar hal tentang perilaku manusia dan masih banyak lagi. Apalagi kalau bukan Fakultas Psikologi UHAMKA. Nah, fakultas ini banyak banget peminatnya loh di setiap tahunnya. Udah, pokoknya kamu nggak perlu mikir panjang karena Fakultas Psikologi UHAMKA salah satu fakultas terakreditasi A. Kalau kamu punya ketertarikan di bidang psikologi, UHAMKA bersedia dengan senang hati mewadahi kamu semua untuk belajar dengan kualitas terbaik. Dan saatnya kamu mempersiapkan diri sebagai bagian dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Halo Sobat Bismillah, kembali lagi di Bismillah, Bincang Islamia. Oke, gue Genta dan kali ini gue kedatangan teman gue yaitu Halo semua, gue Ista. dan sang pencerah Al Ustadz yaitu Pak Ustadz Thohirin Sanmi Harja atau disingkat jadi UTS. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat nih, udah berapa hari Ramadan nih, alhamdulillah kita tambah sehat ya. Alhamdulillah ya memang. Betul. Nah untuk Genta gimana nih puasa hari ini? Udah kayaknya lemas banget kelihatannya. Alhamdulillah puasa kali ini sudah mulai dengan yang instan-instan Waduh. dan di akhir-akhir ya jam mau mepet imsak lah. Waduh sahurnya mepet-mepet gitu ya? Iya, sudah. Susah. Aduh. Biasanya dia mukbang. Ya, pas Ramadan nggak bisa ngirit makan dia. Iya benar. Aduh. Oke. Nah Pak Ustadz, sesuai tadi nih kita kan lagi ngomongin sahur kan. Kalau menurut Bapak sendiri sih gimana ya Pak pandangannya hukum tentang membangunkan sahur ramai-ramai itu gimana Pak? Ya. Kemarin malam saya udah ngalamin nih ya di dekat rumah tuh jedak jeduk ya kan seneng bener tuh anak kecil tuh suka dia nggak tidur, bayangkan kadang nggak tidur tuh habis terawih, terus dia habis ada acara tadarus tuh dia nggak tidur nungguin mau ngebangunin orang, bawa kelontengan macam-macam ya. Salah ya. Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya nih ya jemaah sekalian, jadi sebenarnya itu kan suatu kebaikan ya. Dia mau ngebangunin orang supaya melakukan ibadah. Ya, tapi yang penting adalah bagaimana caranya gitu. Jadi ada kebaikan kalau disampaikan dengan tidak baik itu menjadi diterima tidak baik kan gitu ya. Seperti itu. Jadi ada soal dakwah dan soal bagaimana mendakwahkan gitu. Ada konten dakwah dan bagaimana cara dakwah gitu. Jadi ya tinggal dilihat bagaimana penerimaan masyarakat ya kan. Kalau dia menjadi terganggu malah kan menjadi tidak baik ya. Barangkali ada yang sedang berzikir ya kan. Nah itu memang soal syarat dan itu soal sosiologis ya kemasyarakatan. Ya mungkin di daerah tertentu itu nggak jadi problem ya, karena mungkin di situ masyarakat udah kompak nih, memang suka itu, jadi demen banget tuh siarnya itu, tipologi masyarakatnya gitu ya. Tapi kalau di daerah perkotaan yang heterogen itu bisa berbeda, iya seperti itu. Jadi apa hukum itu bergantung bagaimana, apakah itu menimbulkan kebaikan, apakah itu menimbulkan kemadaratan, karena itu adalah sesuatu yang sebenarnya dalam agama tuh boleh gitu, tapi tinggal bagaimana penyampaian dan bagaimana penerimaan gitu. Oke, Ustaz. Berarti memang harus yang secara penyampaiannya baik-baik ya, jangan semua alat musik itu dibawa ya Pak. Betul. Mungkin dia pikir kalau bangun, betul nggak bangun juga. Ya, tapi kan sekarang kan ada alarm juga ya sebenarnya ya. Kalau zaman saya kecil tuh dulu memang tuh itu penting banget dengerin orang tuh. Bahkan kita di rumah nggak punya jam dinding, jam itu nggak punya. Bayangkan iya saking kampungnya seperti apa, padahal kita kan masih di Indonesia juga gitu ya. Nah, tapi di daerah yang terpelosok itu kita kadang nungguin tuh kentongan tuh. Jadi tuh kentongannya dulu kalau di kampung saya tuh tong gitu ya. Kalau jam 3 nih itu tong. Nah, itu jam 3. Gitu. Itu dulu di Arpin karena tipologi masyarakatnya tempat saya kan rumah jauh-jauh dulu ya. Jadi kalau ada orang yang bangunin gitu itu sangat membantu. Nah, seiring dengan perkembangnya
zaman kita harus lihat nih kondisinya gitu ya, gitu. Nah, Pak Ustadz, kalau dalam Islam sendiri, ada nggak sih adab atau batasan-batasan yang untuk membangunkan orang sahur seperti itu, Pak? Apa aja gitu, Pak? Iya betul ya. Jadi adab itu tadi tuh saya garis bawahi ya. Jadi bagaimana membangunkan saudara-saudara kita ini yang secara beradab lah. Jadi umpamanya pun itu penting pakai speaker ya, umpamanya dianggap penting. Terus sekarang juga ada aturan tuh yang baru dari pemerintah tentang speaker ya. Hati-hati juga. Kelotekan di speaker tuh bisa kena hukum tuh sekarang dalam rangka untuk menertibkan masyarakat ya. Itu. Jadi kalau mau pakai speaker umpamanya ya sudah, mungkin sekali ya, Assalamualaikum Bapak dan Ibu, ini sudah waktunya sahur, mari kita sahur dan kemudian kita lakukan ibadah-ibadah nawafil gitu kan, orang nyaman tuh ya, bahasanya yang baik, dan kemudian juga jangan terus menerus tuh, jangan pula di speaker nyanyi terus sampai pagi lagi. Jadi ada adabnya, seperti itu kan orang nyaman ya, jadi terbantu. Walaupun kadang orang juga sekarang ya penting nggak penting sih, kadang orang udah pakai alarm masing-masing juga ya, tapi untuk syiar barangkali ya tidak menghilangkan sama sekali budaya yang sudah ada, tapi bagaimana memformalisasikan dengan tadi adab yang baik gitu. Oke, baik Pak Ustadz. Oke, nah Pak Ustadz, sekarang ini kita sudah ngebuka pertanyaan untuk para netizen-netizen di rumah atau sobat-sobat Bismillah di rumah untuk bertanya. Maka dari itu kita langsung masuk ke segmen Tanya Ustadz. Oke, kali ini langsung aja nih di segmen Tanya Ustadz. Oke, langsung aja nih. Genta, pertanyaan pertama dari siapa? Ada pertanyaan pertama dari acxx.la. Ustadz, Ya. kalau bangunin sahur orang pakai petasan, hukumnya apa nih? Nah, itu zaman dulu tuh, zaman saya masih kecil tuh, begitu ngejedor satu langsung kaget kan. Iya pasti. Sampai sekarang masih Pak. Nah itu dia, jadi kalau sekarang tuh kan ya sudah zamannya sudah modern ya, ada cara-cara yang lebih beradab lah ya, bangunin orang. Masa iya kemudian dipakai petasan ya, kalau dia sehat, kalau jantungan ya kan. Jadi artinya bangunin orang pakai petasan itu bisa membawa madorot ya, membawa keburukan. Jadi sebaiknya janganlah pakai petasan gitu ya. Itu maunya sih baik, niatnya sih baik, tapi kemudian caranya yang kurang baik. Iya. Oke nih Pak Ustadz, balik ke pertanyaan kedua. Ustadz, apa benar sekarang kalau bangunin sahur di masjid harus pakai speaker yang bagus? Gimana tuh Pak? Iya, baik. Ya itu kan soal bagaimana menyampaikan pesan ya. Ya, kalau apakah harus yang bagus? Ya, yang penting kan menurut saya kan penerimaan bagi orang yang dibangunin. Ya suaranya tambah bagus, tambah nyaman, tambah oke. Ya kan, kalau speakernya bagus, kalau emang punya duitnya nih boleh beli ya, bagus juga. Jadi menyampaikan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang kebaikan kan bagus. Saya sih prefer kalau pakai yang bagus ya, karena suara kan menjadi enak ya. Coba kalau toanya kok krosok-krosok ya, baru dinyalain aja udah bunyinya udah kayak gimana gitu, orang kan terganggu ya. Tapi ya bukan berarti harus maksain yang mahal-mahal ya, ntar jatuhnya malah pemborosan gitu. Jadi yang secukupnya, sekiranya suaranya itu nyaman. Kemudian yang paling penting adalah kata-kata ngebanguninnya tuh ya, termasuk diaturlah intonasinya yang baik kan, jadi suara dengerin orang tuh enak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga Pak Ustadz, dari M Pahlevi 05. Izin bertanya Pak Ustadz, pacaran itu kan dilarang agama. Apa hukumnya sahur dibangunin pacar? Ya, ini pertanyaan namanya jaka sembung naik ojek. Nah, nyambung tuh ya antara bahasa sama pacarnya tuh ya. Jadi siapa yang bangunin itu mah ya kan siapa saja ya gitu ya. Jadi niatnya baik tadi itu, ngebangunin siapapun gitu ya, niatnya kan baik. Yang dilarang bukan ngebanguninnya itu ya, pacaran itu. Pacaran yang dilarang. Ya, tapi umpamanya dia mau ngingetin ya, mungkin di telepon supaya bangun, ya sebatas ngebangunin, jangan berlebihan gitu ya, sebatas hanya mengingatkan kebaikan ya gitu.
Jangan ditambah-tambahin yang lain-lain tema. Nah, itu aja catatan saya. Kalau udah tambahan lain-lain temanya, nah nanti jatuhnya beda lagi. Yang niatnya tadinya baik, ya mungkin pada orang yang mungkin calon suami atau calon istrinya ya, yang jangan lama-lama tuh nikahnya ya, saya pesan gitu. Nah, itu nanti malah nggak baik. Jadi boleh membangunkan karena itu kebaikan, tapi batasi hanya sekedar mengingatkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan. Jangan ngelebar kemana-mana tuh, catet, ya kan? Oke Pak Ustadz, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Dava Aditya. Pak Ustadz mau nanya, apa hukumnya bangunin orang sahur pakai lagu Young Lex? Nah, lagunya apa ya tadi? Young Lex. Nah, itu kalau saya pasti nggak suka karena saya sukanya lagu-lagu Oma Irama. Nah, ya kan? Nah, jangan pakai lagu lah ya, jangan pakai lagu, kan soal selera juga ya. Kalau orang yang suka lagu itu mungkin demen tuh ya, langsung bangun dia. Nah, kalau yang kayak saya ngedengerin, umpamanya, ya kan, mendingan saya kan ngerutu, mending kenapa sih nggak lagunya Oma Irama aja kan gitu ya. Jadi standar aja ya, kata-kata yang baik tadi ya seperti itu dengan intonasi yang beradab ya, assalamualaikum, terus bapak dan ibu, seperti itu yang ramah lah ya. Jangan pakai lagu gitu. Jadi itu jadinya subjektif. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir Pak Ustadz dari Lutfan Aufar. Pak Ustadz mau tanya, kalau saya bangunin sahur tapi saya yang nggak bangun gimana Pak Ustadz? Ya, situ berarti udah ngebangunin, terus lu-nya tidur lagi ya. Ya, sudah dapat pahalanya alhamdulillah dikit ya. Ya, jadi tapi maunya kita tuh apa? Kan sebenarnya bangun sahur itu untuk beribadah ya, dan lain-lain, bukan hanya makan doang, bukan hanya makan sahur ya. Dia pikir mungkin ya saya sudah beribadah ngebangunin doang gitu ya. Ya itu minimalis lah ya. Alhamdulillah. Tapi catat tuh tadi ngebanguninnya dengan cara-cara yang beradab, beretika. Ya mungkin tidur lagi karena dia mungkin udah sahur ya. Udah sahur, udah baca Quran, habis 1 juz malah lebih gitu ya. Terus habis itu terus teringat dia bangunin orang terus tidur lagi, ya nggak apa-apa gitu. Masalah gitu ya. Seperti itu. Oke Pak Ustadz. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, karena udah di ujung akhir waktu, ada nggak nih kesimpulan sedikit tentang tema sahur kali ini? Ya, baik ya teman-teman sekalian dan pemirsa. Jadi sahur itu kalau kata Rasulullah, tasahharu fa innas fis sahuri barokah. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi bersahurlah. Ya, bersahur artinya kita juga bangun di situ ya, karena di situ ada banyak kebaikan. Jadi malam itu terbagi ya, maghrib, setelah maghrib kan isya ya, setelah isya itu al-lail, makanya ada qiyamul lail ya, qiyamul lail, makanya sholat tahajud itu kan nggak harus yang menjelang subuh kan, kalau sudah al-lail, qiyamul lail bisa sholat. Nah di ujungnya sebelum fajar itu namanya sahur, waktu sahur. Saharo itu ada kata lain sihir, nah tahu kan sihir ya. Nah, kalau sihir itu berarti sesuatu yang magic ya, unik, something di situ ya. Jadi sahur itu waktu yang istimewa itu ya. Padan katanya tadi kan sihar gitu. Jadi di situ ada kebaikan. Waktunya kapan? Itu sepertiga malam. Sepertiga malam dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwa berfirman bahwa Allah itu akan turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam akhir. Berarti di situ waktu sahur. Nah, kemudian barang siapa yang meminta saat itu Allah akan berikan permintaannya. Siapa yang meminta maaf akan diberikan ampunan. Jadi di waktu sahur itu banyak sekali di situ keistimewaan ya. Itu kan otak kita lagi fresh, jadi suasana hening gitu ya. Jadi hendaknya kita membiasakan diri untuk bangun pas di waktu sahur itu. Berarti sepertiga malam akhir. Untuk kalau sekarang karena lagi puasa makan sahur lah, tapi jangan makan sahur doang gitu ya. Manfaatkan untuk hal-hal yang baik, menjadi kebiasaan setelah Ramadan, seperti itu. Betul. Nah, jadi jangan lupa untuk tetap melaksanakan sahur nih, jangan sampai nggak sahur ya. Oke, segitu aja ya dari kita semua. Bapak, terima kasih banyak Ustaz, sudah nyempetin waktunya. Sama-sama. Nah, buat teman-teman yang haus akan pencerahan, bisa langsung tetap stay tune konten UHAMKA PMB, yaitu dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, dadah semua, terima kasih. Dadah.